Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil 'amilina al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama, tentu kita dari hati yang paling mendalam senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Yang rasa syukur itu kita wujud nyatakan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk pada petang hari ini kita mau melangkahkan kaki kita menuju masjid tercinta ini untuk sholat berjamaah dan ngaji. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu pertama kita ngaji tauhid, yang bahasan kita masih sampai pada kitab kecil yang berjudul Qawaidul Arba' atau 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan, yang diharapkan ketika kita itu faham betul tentang syirik, ini akan menjadikan iman kita itu lebih mantap. Mengingat akhir zaman ini iman seseorang itu gampang tergoyahkan oleh situasi dan derasnya informasi yang ada. Ini kadang-kadang gampang sekali menggoyahkan iman seseorang. Dan ini memang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Ini hadisnya sering saya baca. Beliau pernah mengingatkan, fasatakunu fitanu, kamu nanti akan berjumpa dengan satu zaman yang penuh dengan fitnah. Kakito'il lailil mudlim, yang zaman itu seperti kita berada pada situasi malam yang gelap gulita. Wonten lampu, tidak ada senter, tidak ada sedikit pun penerang. Itu situasi akhir zaman. Artinya orang itu tersamarkan antara yang baik dengan yang jelek. Bahkan antara keimanan dengan kekufuran itu bedanya tipis sekali. Saking dahsyatnya situasi zaman itu, Rasulullah menyatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Ada orang itu yang dia itu pagi masih beriman, sore sudah kafir. Apa ndak hebat? Apa ndak gawat? Wa yumsi mu'minan fayusbihu kafiran.
Dia itu sore masih beriman, pagi sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahum bi'aradin minad dunya. Ternyata itu sebabnya karena mereka jual agamanya untuk kepentingan dunianya. Ini sekali lagi menjadikan kita itu sadar betapa pentingnya tauhid ini, betapa pentingnya kita ini istiqomah di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat inilah yang akan bisa membentengi kita untuk menangkal fitnah akhir zaman. Bahkan di akhir zaman ini orang tidak begitu tertarik dengan yang namanya ulumuddin atau ilmu agama itu. Dan ini yang dawuh Kanjeng Nabi sanesanto. Jadi mboten ngarang-ngarang. Nabi itu pernah dawuh 1400 tahun yang lalu. Hadisnya begini bunyinya. Bagaimana itu? Esoterik yang sayati ala ummati zamanun. Nah ini. Ya'ti akan datang. Jadi kalau yang dawuh Rasulullah ini bukan ramalan, tapi ini warning, ini peringatan. Dan pasti itu akan terjadi karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah dawuh kecuali atas bimbingan wahyu. Nah, beliau telah memberikan satu peringatan. Fasatakunu sayati ala ummati zamanun. Nanti akan ada satu zaman yang menimpa umatku ini yang ketika itu yafirruna minal ulama wal fuqaha. Orang itu pada lari dari ulama. Ulama yang benar loh Pak, bukan ulama yang su. Karena memang juga akhir zaman ini itu ada dua ulama. Ada ulama yang betul-betul warasatul anbiya, yang betul-betul al ulama umanaur rasul, yang memegang amanah risalah dari para nabi dan para rasul. Tapi ada juga ulama yang su. Yang Nabi juga khawatir kalau sampai umatnya itu dipegang oleh ulama yang su. Wailul li ummati min ulama isu. Kasihan sekali umatku itu kalau mereka itu sudah berkiblat, sudah mengikuti ulama-ulama yang jahat. Makanya dimaksud yafiruna minal ulama, lari dari ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang betul-betul mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Wal fuqaha, mereka juga lari dari para ahli-ahli fikih. Ya bahasa gampangnya enggak patek seneng ngaji lah gampangnya. Kalau sudah seperti itu kata Rasulullah, kondisinya kalau sudah mereka itu yafiruna minal ulama wal fuqaha, apa yang terjadi? Fayabtalihumullahu bisalasi baliyat. Allah Ta'ala itu akan menurunkan tiga ancaman besar. Yang pertama, orang itu kalau sudah tidak mau nyedek pengajian, tidak mau sregep untuk mencari literasi dan referensi tentang agamanya, maka yang pertama yarfa'ullahu barokatan min kasbihim. Allah Ta'ala itu akan mengangkat keberkahan dari kehidupannya. Apa enggak medeni itu? Hidupnya enggak berkah, hidupnya akan selalu tersibukkan dengan urusan-urusan dunia yang dia tidak terasa. Dan dunia ini semakin dikejar, dia semakin lari, semakin dituruti semakin kurang. Alhaakumut takasur. Alhaakum aisagolakum anto ati rabbikum. Jadi kesibukan apapun yang akan menjadikan kita itu lari semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, itu tipuan-tipuan dunia. Maka yarfa'uwahu barokatan min kasbihim. Orang itu kalau tidak mau ngaji, tidak mau sergap untuk mendekatkan diri pada ulama dan fuqaha, ya itu nanti akibatnya dia itu lupa sudah. Akhirnya dia itu menghalalkan segala cara untuk kesenangan dunianya.
Sehingga walaupun hartanya banyak, dia tidak bisa menikmati harta itu. Dia hanya disibukkan dengan dunia. Kalau kita amati coba toko-toko milik Cina itu kadang-kadang jam segini ini baru tutup. Bukanya pagi, Pak. Orang Cina itu kalau bekerja untuk urusan dunia all out. Kayak wong Jawa, kadang-kadang kalau duit di prei rong dino. Itu ya, kalau kita lihat jam 6 sudah buka. Jam segini ini baru tutup. Tutup itu dia belum istirahat. Dia merekap transaksi satu hari yang tadi. Kadang-kadang tokonya di Kepanjen, rumahnya di Malang. Nanti kira-kira jam 8 lah baru keluar dari toko. Pulang nyampe rumah jam 9, jam setengah 10. Besok pagi begitu lagi terus. Tiba-tiba usianya semakin lama tiba-tiba mati. Ini yang dimaksud alhaakumut takasur. Dan orang seperti ini kalau tidak segera ya kembali kepada ulama, kembali kepada yang namanya taubat, ya tidak akan ada finishnya. Jadi sirkuit yang tidak ada finishnya yaitu berlomba-lomba mengejar dunia ini. Finishnya kapan ya? Hatta zurtumul makabir. Wis mate ket sadar. Itu yang pertama dampaknya. Kalau kita sudah lari dari ulama dan ahli fikih. Yang kedua napa lali kula. Yang pertama yarfa'u barakatan min kasbihim. Yang kedua ini wa yusallituhum wa alaihim sultanan dhaliman. Saya tidak tahu ini termasuk sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala apa belum. Wa yusallituhum wa alaihim sultanan dhaliman. Allah Ta'ala itu akan memberikan kepada dia pemimpin yang zalim dalam berbagai levelnya. Itu kalau sudah orang tidak mau ngaji, dia akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ya, karena dia sendiri sih yang memilih. Dan memilih kan bukan karena apa-apa ya, karena kepentingan saja. Jadi kepentingan yang jadi ya kepentingan juga. Dampak yang kedua, wa yusallituhum wa alaihim sultanan dhalimah. Yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Kalau tidak segera di stop, kita tidak segera lari kepada kebaikan, lari kepada yang namanya agama ini. Surat Taubah itu ayatnya 122 insyaallah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kenapa tidak ada orang-orang itu yang ya mereka itu secara takhusus itu betul-betul serius kalau ngaji. Karena orang kalau sudah tidak mau ngaji tadi itu, yang ketiga ancamannya berat loh Pak. Kalau dia terus tersibukkan oleh kehidupan dunia ini, kemudian dia itu tidak mau segera mendekat kepada yang namanya ilmu ulama, maka ancamannya Rasulullah yang mengancam itu wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Apa yang lebih celaka daripada ini? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Naudzubillah min dzalik. Dia akan meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa iman. Maka ya kita ngaji seperti ini kan meniti jalan husnul khotimah. Kita berharap ridha Allah. Kita berharap hidup kita ini betul-betul dituntun dan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Maka hidayah itu harus dijemput. Karena tadi saya sampaikan zaman sekarang ini orang itu macam-macam. Kemarin yang terjadi itu baru saja viral itu kasusnya kafenya Nikita Mirzani itu, yang setiap hari apa itu hari Kamis atau hari Jumat itu menggratiskan orang yang bernama Muhammad dengan Maria untuk minum-minuman keras di kafe itu. Nah, itu dalihnya ya kan enggak, yang dimaksud bukan Muhammad nabinya orang Islam, enggak bisa begitu Pak, itu mesti pelecehan itu yang dimaksud ya enggak ada lain. Dan kita sebagai orang Islam harus marah Pak. Ya walaupun kita mengekspresikan kemarahan kita itu ya secara konstitusional, minimal dalam hati kita tidak sepakat dengan itu. Dan Pak Anies Baswedan langsung mengambil sikap tegas itu. Ya walaupun pro kontra, beliau enggak ngurus, tapi
Terusiklah imannya orang itu kalau memang betul-betul imannya murub itu terusik, Pak. Itu jelas nggarai itu. Dan alhamdulillah akhirnya dicabut izinnya. Memang kalau umaroknya tegas itu gandeng ilmil ulama adlil umarok ini akan makmur masyarakat itu. Kan begitu dawuh Rasulullah. Qiwamud dunya bi arbaati asya. Dunia ini akan bisa tegak. Dunia ini akan bisa tertata dengan baik kalau ada 4 penopang, 4 pilar yang menopang. Yang pertama ilmil ulama, selama ulamanya masih betul-betul konsisten dengan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adilul umarok, umaroknya betul-betul umarok yang menegakkan keadilan. Yang ketiga wasakhawatil agniya, orang-orang kayanya adalah orang-orang yang pemurah, sehingga dengan hartanya dia manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ini hebat itu. Dan yang keempat dakwatul fuqara, orang-orang yang tidak mampu, terus dia itu dengan doanya yang mustajabah itu dia mendoakan. Ini bagus. Kalau satu saja tidak ada, maka tidak akan tegak itu. Ilmil ulama adilil umara sakhawatil agniya wa da'watul fuqara. Jadi orang-orang miskin itu mandi Pak donganya. Innamatung syaruna bidu'afaikum bida'watihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya kamu itu kadang-kadang dapat pertolongan Allah diturunkan kepada kamu, kata Rasulullah. Ya karena doanya orang-orang yang tidak mampu itu, yang mereka itu berdoa dengan penuh keikhlasan. Nah, sudah ini kenapa kita harus betul-betul ngaji tauhid ini yang serius. Kita sampai pada al-qaidatu as-salisah, kaidah yang ketiga. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu di antara misi beliau itu adalah memerangi manusia yang mereka itu bermacam-macam tata cara ibadahnya. Mutafarriqina fi ibadatihim. Artinya mengembalikan, maksudnya memerangi itu mengembalikan kepada yang sebenarnya, bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwasanya orang-orang kafir itu mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu hanya sebagai perantara menuju Allah. Ini juga yang ditandani oleh Rasulullah itu. Nah sekarang adalah ritual-ritualnya, yang berbagai macam ritual itu, yang tidak jelas dasarnya. Dan ini sampai sekarang pun ada, Pak. Ritual-ritual, tata cara peribadatan, yang ini adalah merupakan karangan manusia. Ini harus diperangi karena itu syirik. Misalkan bersih deso, kemudian harus memberi sesajen, kemudian dengan ucapan-ucapan yang tertentu itu. Nah ini bahaya ini. Itulah yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu doharo, itu jelas nampak. Bahkan diantara mereka ketika zaman Rasulullah, minhum mayyabudu samsa wal qamar. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Sekarang masih ada itu yang menyembah matahari. Orang-orang Jepang itu, agama Shinto itu kan menyembah matahari. Bahkan ada wa minhum may ya'budul malaikah, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum, dan di antara mereka juga ada ini yang agak bahaya ini. May ya'budul anbiya wassalihin. Mereka ada yang menyembah nabinya dan orang-orang yang soleh di antara mereka. Jadi mengkultus individukan. Ini betul-betul dicegah oleh Rasulullah. Dan itu memang pernah terjadi. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan hadis beliau untuk preventif untuk mencegah umatnya. La tutruni
kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan sampai mengkultus individukan aku, mendewa-dewakan aku. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka itu menuhankan nabinya. Itu memang ada. Fa innama ana abdun, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Fakul Muhammad abduhu wa rasuluh, maka kalau menyebut namaku cukup katakan Muhammad Rasulullah. Ini preventif ya, Nabi mencegah. Saking khawatirnya Rasulullah SAW kalau sampai umatnya ini mengkultuskan beliau. Jadi betul-betul ditutup jalan untuk menuju kepada kultus individu itu. Bahkan secara khusus Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jadi Rasulullah itu mungkin sudah tahu bakal umatku pas mengkultuskan saya sampai melebihi posisi saya yang sebenarnya, itu yang dikhawatirkan. Maka beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri, ya Allah janganlah kiranya Engkau jadikan kelak kuburku, makamku wasanan yu'bad, sebagai berhala-berhala yang disembah oleh umatku. Itu doanya Rasulullah. Saking wedine, saking khawatirnya umat ini terlalu kultus. Maka kita posisikan Rasulullah sebagaimana posisi beliau. Beliau adalah manusia terbaik, ya. Tetapi jangan sampai menuhankan, ini yang bahaya. Karena itu yang diperangi oleh Rasulullah sendiri. Bahkan ada di antara mereka juga yang mengkultuskan orang-orang yang solih, sampai pada tingkat yang berlebihan. Maka Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka itu menjadikan rahib-rahibnya, akhbarahum, orang-orang yang membawa kabarnya, waruhbanahum, dan rahib-rahibnya, tokoh-tokoh agamanya itu sebagai arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Karena pada prakteknya itu tadi mengkultuskan, menghormati, iya. Tapi kalau sampai mengkultuskan, ini nanti bisa-bisa kita terjebak kepada kesyirikan. Maka kemurnian tauhid ini akan menjadikan jaminan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 99, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena memang beliau ini jarang absen untuk mengikuti taklimnya Rasulullah. Satu di antara itu, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia nanti di hari akhirat karena mendapatkan syafa'atika, mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti. Sering saya sampaikan sudah bahwasanya Rasulullah inilah satu-satunya nabi yang atas izin Allah bisa memberikan yang namanya syafaatul udmah biidznillah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
Laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadis ahadun awalu minka. Wahai Abu Hurairah, aku tahu bahwa tidak ada yang mendahulumu menanyakan ini kepadaku. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah ini sahabat yang cerdas dan kritis. Sehingga Rasulullah itu tersenyum. Gak ono liyane sampean sing takon ngene iki Abu Hurairah. Sampeyan jenenge ngene. Dan juga aku selalu melihat kamu itu, kata Rasulullah, wa ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kamu termasuk sahabatku yang sangat semangat dalam mempelajari hadis-hadis. Maka Rasulullah menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rawahul Bukhari. Orang yang nanti berbahagia di hari kiamat, yang mereka itu akan mendapatkan syafaatku adalah man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, khalisan min qalbihi, dengan ikhlas dari dalam hatinya. Jadi artinya orang yang tidak rusak tauhidnya. Jadi hatinya itu bersih dari kesyirikan. Ini yang nanti akan berbahagia dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin seperti itu, kita harus menjauhkan diri kita dari kesyirikan sekecil apapun, dari menyembah kepada yang selain Allah, apapun bentuk dan macamnya. Jadi orang yang beriman itu ya bergantungnya hanya kepada Allah. Jangan sampai kita menggunakan perantara-perantara, apakah manusia, apakah itu benda. Jadi berbagai macam tata cara dan upacara peribadatan yang itu mengarah kepada kesyirikan itu diperangi oleh Rasulullah. Bahkan yang namanya menyembah matahari itu kan sudah ada sejak zamannya Nabi Sulaiman. Kalian mesti pernah baca itu surat Saba itu, ketika burung hudhud memberi informasi laporan kepada Sulaiman ya, tentang adanya satu kerajaan yang kerajaan yang cukup bersih, makmur rakyatnya, namanya negeri Saba. Dia laporkan kepada Nabi Sulaiman. Awalnya yang dilaporkan tentang situasi kerajaan. Ya. Kemudian dia sampaikan kepada Raja Sulaiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku lihat Tuan Raja, kerajaan ini dipimpin oleh seorang perempuan. Nabi Sulaiman masih belum tertarik dengan informasi. Wah, itu informasi biasa saja itu, burung hudhud, nggak ada yang menarik. Tetapi Tuan Raja, kata Hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li syamsi min dunillah. Aku lihat Tuan Raja itu, Ratu Balqis itu dan rakyatnya, mereka itu yasjuduna li syamsi. Mereka itu menyembah matahari, tidak menyembah Allah, Tuhan yang sebenarnya. Nah itu baru kemudian Nabi Sulaiman tergerak naluri nubuwahnya, kenabiannya. Oh, lah ini penting, kudu tak sampai no Tuhan yang sebenarnya siapa, kan begitu ceritanya itu. Sehingga kemudian Nabi Sulaiman berkirim surat itu. Singkat cerita, akhirnya kan Ratu Balqis masuk Islam. Nah kalau rajanya masuk Islam, rakyatnya mesti ikut. Maka di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayatnya nomor 15 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin. Dan di antara mereka ada yang menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Artinya menuhankan makhluk. Jadi
Niki wonten wong sing luwih wedi ten manungsa timbang luwih wedi ten Gusti Allah. Niki ayah apa nih? Kita harus belajar berani. Misalkan kadang-kadang adzan ini loh, kala-kala semayanan. Ini harus mulai kita ubah mindset kita ya. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita itu ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, tentu kita harus menomorsatukan Allah dalam hidup kita. Dan contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada itu. Kemudian Allah menyatakan innal insana lakafurun mubin. Jadi menungsa itu ya semono iku. Ingkar terhadap rahmat Allah. Padahal kita ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala itu sesuatu nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Kenapa kita harus mengalahkan Allah dengan yang lain? Kan begitu. Maka tidak heran kalau kemudian Gusti Allah itu marah, Pak. Misalkan ya. Mudah-mudahan mboten wonten. Soalnya ana niki abot niki. Misalkan ngeten. Tak kei dhuwit 1 miliar ya. Tapi ojo salat zuhur, sepisan ae. Menit tobat kan kena. Ya napa kira-kira tawaran iki datang kepada kita bagaimana, Pak? Mesti kita mikir, oh iya. Kesempatan 1 miliar ya. 1 miliar niku wakil lho, 1.000 juta lho. Nek ditukono cilok kira-kira ya oleh sak lapangan. Nah ini kan ujian itu. Nah kadang-kadang iman itu baru terasa kalau sudah diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengatakan aku beriman kepada Allah, wong dia belum tak uji kok imannya? Ya contohnya Nabi Ibrahim ini loh, ketika itu Nabi Ibrahim ya dari harta yang beliau miliki itu yang paling beliau cintai, paling loh ya. Kepada istrinya beliau cinta, kepada dunia beliau juga seneng karena hidup di dunia. Tapi ketika itu yang paling disayangi Nabi Ibrahim adalah putranya satu-satunya nih. Kan begitu, Pak. Maka Gusti Allah ngetes itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fangdur madza tara. Begitu Nabi Ibrahim itu seneng-senengnya nggih ketika itu Nabi Ismail sedang lucu-lucunya. Wis mulai iso dijak omong-omongan rada serius. Katik areke ganteng. Manut pisan. Makanya ini ujian iman, Mak, yang diuji. Kalau perintah ini diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang bapak yang anaknya banyak, wah bukan ujian, anaknya 10 lanang-lanang nakal kabeh. Diperintah belain anakmu, mesti tambah seneng takon, pinten Gusti kabeh ya. Yen kula enteni perintah niki, lek jeneng nggih kula rantu sing kok bengi. Tapi ini anak satu-satunya lama dinanti-nanti. Melalui panjatan doa yang bertahun-tahun, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Begitu fabasyarnahu bihulamin halim. Aku beri berita gembira Ibrahim itu dengan aku karuniai seorang putra. Sik mbok dereng suwe lah kok kemudian ya awale sak dereng kon belet dikengken apa, Pak? Dikengken delek anak bojone niku di satu tempat yang gersang dan tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Ka'bah itu dulunya, Pak, tempat yang gersang tandus, lumut kan enggak tukul. Sehingga orang enggak akan mau di sana. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim diperintah, "Him, tinggalin bojo ambek anakmu." Ya napa lek ngoten niku. Nabi Ibrahim niku imane mantep, Pak. Lek kula kalian jenengan kira-kira sing ragu-ragu. Karepe yo napa Gusti niku Gusti? Yo napa anak kula niku? Him tinggalin bojo mbek anak. Waktu itu Ismail masih kecil, Pak. Lah ditinggal ning ngene panjen sik penak. Foto napa-napa nang Indomaret. Dan niki biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Foto niku nggih dilakoni kali Nabi Ibrahim. Ditinggal tenan ya.
niku Hajar bertanya-tanya ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar, melangkahkan kakinya, diceluk, "Cak," cara bahasa mriki. "Tenan ndi, Cak, sampean tinggal?" Nabi Ibrahim tidak menoleh. "Cak," tidak menoleh. Sampai kemudian akhirnya Hajar ini nggak hebat pisan. "Cak, iki perintah Gusti Allah ngene iki." Nabi Ibrahim mantuk. Jadi wis anak dan istri saya isa nih. Tereng. Pinten? Setengah jam. Anak mbek bojoku tak titipno Gusti Allah. Tapi jenengan mboten iso Pak melok ngoten niku. Moro jenengan minggat nanti wonten jeneng karepe dhewe nanti tak ngene-ngene Surabaya anakku tak pasrahno Gusti. Ngoten enggak bisa. Nabi Ibrahim pilihan, memang itu perintah Gusti Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi syar'in inda baitikal muharram. Kemudian berdoa lagi Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, dan seterusnya itu. Ini akibat mantapnya tauhid seorang hamba kepada Allah, maka jadilah sekarang Mekah kayak begitu hebatnya itu. Akibat pasrahnya seorang ibu, seorang istri yang ditinggal suaminya, seorang ibu yang dipasrahi anaknya kepada Allah, maka sampai hari ini sumur Zam-Zam tidak pernah sat. Ini tauhid yang mantap, itu hebat. Maka sampai sekarang ini kan setiap Dzulhijjah ini kan kita napak tilas kembali itu keluarga Ibrahim ini. Keluarga yang betul-betul luar biasa itu. Sampai ketika itu dalam satu riwayat Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim sudah berangkat berdua. Ibunya dengan tangis melepas bapak dan anak ini untuk menunaikan perintah Allah menuju salah satu bukit di daerah Mina. Maka ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika itu Nabi Ismail sudah direbahkan oleh Nabi Ibrahim, ditutup matanya, dipakai pakaian putih bersih setelah dimandikan oleh ibunya, diberi wangi-wangian, siap. Maka ketika itu satu riwayat mengatakan Allah Ta'ala itu membuka pintu langit, memamerkan di hadapan para malaikat itu, ya malaika ishadu ilal abdain, hei malaikat-malaikatku delon kawula kula. Sinten iku Gusti? Itu seorang bapak mau menyembelih anaknya, seorang anak mau mengorbankan nyawanya untuk membuktikan cintanya kepada aku. Malaikat bertakbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat sekali. Maka ketika sudah pisau mau disembelihkan, Allah menyatakan, ya Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, cukup Ibrahim, kamu telah menunaikan mimpimu itu. Kamu telah membuktikan cintamu kepada aku tidak bisa kalah dengan cintamu kepada apapun saja. Hebat nih. Tapi ngapunten nih, angel. Ini iman yang murni itu kayak begitu, Pak. Tauhid yang mantap. Maka Nabi Ibrahim itu kan akhirnya diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya. Wattakhadahu Ibrahima khalila. Allah mengangkat Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Nah ini kita bawa semangat tauhid ini untuk menghadapi tantangan zaman ini. Apalagi sekarang ini ya berhalanya lebih banyak. Ada berhala namanya HP, berhala namanya apa itu? Macam-macam nih. Itu kalau tidak kita bentengi anak-anak kita, bahaya itu, Pak. Sehingga modal dasarnya adalah iman ini, tauhid ini. Maka Rasulullah SAW sebagai Nabi Allah yang pamungkas, ini kan diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menapak tilasi jejak langkahnya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Kemudian aku wahyukan kepada kamu wahai Muhammad untuk ittiba, anittabi' millata, millahnya Ibrahim yang hanif. Al-hanif ay al-mailu ilal haq, selalu condong kepada kebenaran Nabi Ibrahim.
Mungkin jangan waca tani, jangan waca malih. Ini masih sudah kita berulang-ulang mendengar kisah ini, tapi terus kita gunakan untuk memotivasi semangat tauhid kita di akhir zaman ini. Kadang-kadang memang ngaji itu di bolan-baleni aja nih. Kadang-kadang pengulangan ini akan menjadi satu energi yang dahsyat. Muhammadiyah ini berdiri itu karena ya dalam itu mengulang-ulang surat Al-Maun itu, the power of repetition itu, ada pengulang-ulangan. Bahkan Allah Ta'ala mencontohkan itu dalam surat napa niku Ar-Rahman. Allah mengulang berapa kali itu fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Al-Fatihah itu disebut sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Memang pengulangan seperti ini perlu Pak untuk menumbuhkan semangat kembali. Walaupun dalam konteks yang berbeda, tetapi intinya kan sama. Jangan sampai kita itu menyerupai mereka-mereka yang selalu hidupnya ini tidak pernah mantep. Ya. Itu bahasa orang-orang kampus nih, yang pinter-pinter terkena penyakit namanya liminalitas. Liminalitas itu ya tidak berada di sana, tidak berada di sini. Munafik lah. Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Hidupnya itu tidak pernah mantep. Rono malah rono. Ini harus kita kembali kepada keimanan. Maka para jamaah rahimakumullah, peribadatan yang menyimpang itulah yang kemudian diperangi oleh Rasulullah, dikembalikan kepada hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya la ma'buda illallah. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang diberkahi oleh Allah, kehidupan yang nyaman. Itu ketika kita pasrah secara totalitas kepada Allah. Ini saya contohkan kemarin itu. Nabi Ibrahim kan begitu. Allah berfirman, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang membenci ajarannya Ibrahim itu orang yang bodoh. Kenapa idqala lahu rabbuhu aslim? Karena ketika Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim aslim, manuto ya nang aku. Beliau menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti kula manut panjenengan. Maka ndak heran kalau kemudian Nabi Ibrahim ditoto hidupnya oleh Allah. Ini semangat ini harus kita contoh. Kalau kita itu ingin hidup kita ditata oleh Allah, bagaimana kan Gusti Allah? Jangan manut pikiran kita, Pak. Jangan manut hitung-hitungan matematis manusia. Pun Gusti kula pasrah Gusti. Itulah Islam. Kan begitu ayat berikutnya, wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, aku sudah memilihkan bagimu agama lo ya. Ojo milih-milih aliyane, ojo nang liyane lho. Inna wa hastafa lakumuddin. Agama apa itu? Fala tamudunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Baqarah itu 133 insyaallah. Sampai 135-nya itu kemudian Allah Ta'ala menceritakan Nabi Yakub. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut. Dan seterusnya itu. Jadi ketika Nabi Yakub itu mendekati saat-saat kematiannya, itu yang diuruskan agama anak-anaknya, bukan harta. Nabi Yakub tidak sing teko kono gawe awakmu mboten ngoten. Sing ndek pinggir rempong ruko iku aja didol ya. Napa Pak? Lah tek Cina kok tutekku. Mboten ngoten. Tapi ma ta'buduna mim ba'di, lendo anak-anakku kabeh, lek bapak wis gak ono, awakmu nyembah apa lek? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Itu ada nisa. Pun mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ketetapan iman Islam dan akhirnya husnul khotimah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Nasrul
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna